Hai, minasan, konnichiwa. Genki desu ka? Hai, mochiron genki desu ne. Ya, jadi pada kesempatan kali ini yang akan menemani minasan belajar bahasa Jepang itu adalah saya. Nah, kita akan belajar apa sih pada hari ini? Nah, kita akan belajar tentang hai. Kita akan belajar tentang dekiru koto. Oke, minasan, siap? Nah, jadi tujuan pembelajaran dari materi dekiru koto ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi kosakata terkait kemampuan atau dikir koto. Dan peserta didik mampu mengaplikasikan ungkapan yang menyatakan tentang kemampuan. Oke, ya. Yang pertama, kita ada watashi wa nihongo ga wakarimasu. Jadi, ada nggak sih bahasa lain di luar bahasa Indonesia yang minasang itu mengerti? Mungkin kalau minasang itu minasan wa Jawa go ga wakarimasu. Yo ne? Ya, jadi bahasa di luar bahasa Indonesia minasang mengerti. Mungkin Eigo, mungkin Fransugo, mungkin Shugokugo, atau mungkin banyak nih yang ngerti Kangkokugo. Kalau sensei sih, sensei wa Nihongo ga wakarimasu. Oke. Ya, jadi apabila minasang itu mengerti sebuah bahasa, ada di level mana sih pemahaman minasang tentang bahasa tersebut? Nah, bisa dilihat dari segitiga ini minasang. Ada 4 level minasang. Jadi, kita mulai dari yang paling bawah ya. Yang paling bawah itu ada wakarimasen atau zenzen wakarimasen. Jadi, bisa dilihat ilustrasinya. Jadi, wakarimasen itu ya nggak paham apapun gitu. Misalnya, Spain ga wakarimasen. Atau, Doitsu ga zenzen wakarimasen. Terus di atas wakarimasen itu ada skoshi. Ya, skoshi itu kayak misalnya sensei kalau dengar orang ngomong bahasa Korea. Jadi kayak, ah, 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 oh iya, jadi kayak dikit-dikit lah ngerti dikit-dikit gitu, kayak sedikit-sedikit paham. Nah, kemudian di atasnya skoshi wakarimas itu ada wakarimas. Ya, mungkin kalau sensei itu level pemahaman bahasa Jepang ini ada di wakarimas. Jadi sensei udah ngerti kalau orang Jepang itu ngomong apa dan sensei itu juga apa ya, bisa ngobrol gitu sama orang Jepang pakai bahasa Jepang. Nah, di atas wakarimas ini ada yoku wakarimas. Nah, mungkin begini minasang. Indonesia jin wa Indonesia go ga yoku wakarimasu. Yo ne? Jadi kayak yang emang bener-bener sudah memahami banget gitu kayak atau Nihonjin wa Nihongo ga yoku wakarimasu. Ya kan? Oke, lanjut ya minasang. Di sini ada ketsaku dan suga dekimasu. Kalau tadi kita udah membahas tentang bahasa apa yang minasang mengerti gitu di luar bahasa Indonesia, sekarang itu ini minasang bisa dilihat di sini. Kayak ilustrasi yang paling pojok sini. Ada Bali ya, nih ada orang Bali. Jadi tari pendet gitu. Jadi pendet dan suka dekimasu. Atau mungkin kayak yang di tengah nih. Yang di tengah itu yang kaki di kepala, kepala di kaki. Itu dia lagi break dance ya minasang. Jadi break dan suka dekimasu. Atau mungkin seperti yang di ujung sini ada mbak-mbak yang anggun itu jadi bare, bare ga dekimasu. Oke. Ya. Nah, bisa dilihat di sini ada Yui. Yui-san wa tenis ga dekimasu. Ada Tony. Tony-san wa sakka ga dekimasu. Dan kemudian ada Kenny. Kenny-san wa gorufu ga dekimasu. Jadi mereka itu bisa gitu. Kayak Yui yang mungkin dia adalah atlet tenis. Terus ada Tony yang mungkin dia adalah timnas sepak bola. Terus di sini ada Kenny yang mungkin ya emang hobi golf jadi pasti bisa lah. Ya, minasang. Jadi di sini ada Melisa sama Ana yang lagi ngobrol. Terus Melisa tanya nih ke Ana. Ana-san, sama dansu ga dekimasu ka?
Nah, jawabannya tuh bisa begini minasan. Hai, dekimasu, atau skoshi dekimasu, atau iye dekimasen. Mungkin kalau pertanyaannya Melisa itu diajukan kepada sensei, Budi sensei, sama dan suga dekimasu ka? Iye dekimasen. Kalau misalnya jawabannya Ana, mungkin skoshi dekimasu. Oke. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi tentang kegiatan-kegiatan minasan. Ada Bima sama Raka yang lagi ngobrol gitu ya minasan. Terus Bima tanya nih ke Raka, Raka-san, dona spotsu ga dekimasu ka? Terus jawabannya, watashi wa sakka ga dekimasu. Kalau misalnya pertanyaan Bima-san ini diajukan kepada sensei, Budi sensei, dona spotsu ga dekimasu ka? A. Watashi wa shiratto ga dekimasu. Shiratto. Oke. Lanjut ya, minasan. Ya, di sini ada watashi wa gita o hiku koto ga dekimasu. Ya, jadi apakah minasan bermain alat musik? Dan apakah minasan tahu bagaimana cara memainkan alat musik dalam bahasa Jepang? Oke, jadi di sini ada piano ya. Piano itu cara mainnya hikimasu. Hiku. Terus di sini ada fue. Fue itu cara mainnya fukimasu. Fuku. Terus ada gitar, hikimasu, hiku. Kemudian ada gendang. Gendang itu cara mainnya tatakimasu. Tataku. Kemudian ada duramu yang cara mainnya sama kayak gendang di tataku. Tatakimasu. Terus ada keyboard yang cara mainnya itu hikimasu, hiku. Oke. Next. Nah, jadi di sini ada Yunita sama Yuda yang lagi ngobrol tentang musik. Terus Yunita tanya nih ke Yuda. Yuda-san, piano wo hiku koto ga dekimasu ka? Piano wo hiku koto ga skoshi dekimasu. Jadi sama seperti tadi minasan, jawabannya itu bisa 3. Kalau minasan itu bisa, jawabannya hai dekimasu. Kalau misalnya bisa tapi cuma dikit-dikit aja, skoshi dekimasu. Terus kalau misalnya emang nggak bisa sama sekali, iye dekimasen. Gitu minasan. Nah, kemudian di sini ada Yoga sama Elsa. Yoga ini kepo nih. Terus bertanyalah dia ke Elsa. Elsa-san wa donna gakki ga dekimasu ka? Watashi wa violin o hiku koto ga dekimasu. Jadi dia itu bisa itu violin o hikimasu. Ya, kalau misalnya pertanyaannya Yoga ini diajukan ke sensei, Budi sensei wa donna gakki ga dekimasu ka? Nan desu ka? Kita o hiku koto ga dekimasu. Atau bisa juga gini minasan. Nani mo dekimasen. Kalau emang nggak ada alat musik yang minasan kuasai. Oke. Nah, untuk materi pembelajaran pada video kali ini tuh sampai sini aja minasan. Tapi di sini sensei itu masih punya satu slide lagi, slide pembuka yang akan membahas tentang festival Yosakoi. Nah, minasan itu tahu nggak sih Yosakoi itu apa? Ya, jadi intinya Yosakoi itu adalah tarian dengan gerakan khas kaki dan tangan yang dinamis. Di Jepang, tepatnya di kota Kochi, setiap bulan Agustus itu diadakan Festival Yosakoi. Nah, penyelenggaraan Festival Yosakoi ini biasanya diadakan dari tanggal 9 Agustus sampai tanggal 12 Agustus, kurang lebih 4 hari minasan. Jadi di bulan Agustus ini tuh ada Festival Yosakoi di daerah Kochi. Oke. Ya, jadi Bunka yang membahas tentang Festival Yosakoi ini menjadi penutup video pembelajaran kita kali ini. Semoga Minasang tetap semangat ya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Kemudian, jangan lupa untuk berolahraga, makan makanan yang sehat, tidur teratur ya Minasang, dan sering-sering cuci tangan. Oke? Hai, kyo wa koko made desu. Sayonara!